tuduhan para pendukung Pak Jokowi terkait tidak ditahannya Pak Roy Suryo dengan Dr. Tiva ini ada orang kuat di belakangnya. Kita lihat saja ya, karena selama ini dulu ya orang besar ini pernah rumornya dikait-kaitkan dengan Pak SBY, tetapi sampai hari ini tidak ada buktinya tuh. Begitupun ketika digandeng-cenengkan, dikait-kaitkan orang besar di balik Pak Roy Suryo dan Dr. Tiva ini adalah Pak Yusuf Kalla. Sampai hari ini pun buktinya tidak ada tuh. Pak Roy Suryo bersama Dr. Tiva akhirnya dikabulkan permintaannya untuk ditangguhkan alias tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Karena memang setelah ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, berkas kasus Pak Roy Suryo yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini P21 dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Oleh pihak kejaksaan, Pak Roy Suryo bersama Dr. Tiva ini ditangguhkan penahanannya alias tidak ditahan, tetapi memang harus wajib lapor seminggu sekali. Dari tidak ditahannya Pak Roy Suryo bersama Dr. Tiva ini menuai berbagai kritik dari masyarakat, terutama pendukung Pak Jokowi ya. Karena memang pendukung Pak Jokowi ini sejak awal mengharapkan, mendambakan, menginginkan agar Pak Roy Suryo bersama konco-konconya yang berseteru dengan Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu itu ditangkap, ditahan dan dipenjara. Tetapi setelah P21 berkasnya oleh pihak kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, ternyata permohonan untuk ditangguhkan penahanannya dikabulkan. Terkait kritik yang berkaitan dengan tidak ditahannya Pak Roy Suryo dengan Dr. Tiva, ini menuai reaksi dari salah satu pengacara kondang yang sangat kondang dan amat kondang, yaitu Pak Hotman Paris Hutapea. Halo Bapak Jokowi, tolong tertibkan pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum, yang terlalu banyak ngomong memprotes tidak ditahannya Roy Suryo. Bapak tahu justru dengan tidak ditahannya Roy Suryo, nama Bapak Jokowi malah lebih bagus dan meningkat. Karena tidak dianggap jolim. Jolim ya. Jadi tidak ditahannya Roy Suryo menunjukkan bahwa Bapak itu memang tidak ambisi untuk menahan orang itu, tapi hanya ambisi mengenai pembuktian kasus sebenarnya. Jadi sekali lagi, pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum tapi teriak-teriak sehingga teriakannya malah tidak menguntungkan Bapak Jokowi. Kalau keduanya ini tetap ditahan, penangguhannya tidak dikabulkan, ini Pak Jokowi terkesan jolim. Tetapi ketika keduanya ini ditangguhkan penahanannya alias tidak ditahan, justru ini akan membuat nama Pak Jokowi ya lumayan menjadi baik ya, karena tidak terkesan jolim terhadap Pak Roy Suryo dan Dr. Tiva yang selama ini telah menuduh dan membuat
polemik terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan dalam hal ini ketika keduanya tidak ditahan, justru Pak Jokowi dalam kasus tersebut tidak berkesan ada unsur sentimen terhadap mereka. Pak Jokowi ya memang benar-benar ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh mereka terkait ijazahnya yang palsu itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris ini ada benarnya juga ya, karena meskipun Pak Jokowi sekarang ini sudah tidak berkuasa, sudah tidak menjadi presiden, sudah tidak lagi mengendalikan pemerintahan, sudah tidak lagi mengendalikan perangkat-perangkat stakeholder pemerintahan, Pak Jokowi masih memiliki sisa-sisa kekuasaan, sisa-sisa powernya itu masih ada. Apalagi salah satu anak Pak Jokowi ini menjadi bagian dari kekuasaan, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris bahwa jika pendukung-pendukung Pak Jokowi ini mengkritik terkait ditahannya Pak Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini terus dilakukan, justru akan memperburuk citra Pak Jokowi. Pak Jokowi terkesan zolim terhadap mereka. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris Hutapea ini ya benar juga ya, karena meskipun Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, sudah tidak menjadi orang nomor satu di Republik ini, sudah tidak lagi menjadi presiden yang bisa mengendalikan perangkat-perangkat pemerintahan, perangkat negara, stakeholder pemerintahan, tetapi sisa kekuatan atau power Pak Jokowi ini masih ada. Terlebih-lebih anaknya ini masih menjadi bagian dari kekuasaan, sehingga ketika Pak Roy Suryo ini ditahan lalu penangguhannya tidak dikabulkan, memang terkesan ada campur tangan dari pihak Pak Jokowi. Tuduhan para pendukung Pak Jokowi terkait tidak ditahannya Pak Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini ada orang kuat di belakangnya. Kita lihat saja ya, karena selama ini dulu ya orang besar ini pernah rumornya dikait-kaitkan dengan Pak SBY, tetapi sampai hari ini tidak ada buktinya tuh. Begitupun ketika digandeng cenengkan, dikait-kaitkan, orang besar di balik Pak Roy Suryo dan Dr. Tiffany adalah Pak Yusuf Kalla. Sampai hari ini pun buktinya tidak ada tuh.